Salam Bapak Ibu serta sedaya yang dikasih Tuhan. Ngaturaken sugeng pepanggihan kagem sedaya pasamuan jemaat wonten ing GITJ Karanglegi. Perkenalkan, nama saya Trisiami, saya dari mahasiswa STAK WP Pati. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami saat ini. Walaupun secara daring, kami bersyukur kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu yang akan menguasai roh jiwa dan tubuh kami untuk boleh belajar bersama-sama firman Tuhan pada kesempatan ini. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, dari pembacaan yang telah kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18, saya akan memberikan sebuah tema, teladan dalam pengorbanan. Teladan dalam pengorbanan. Kata teladan adalah suatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Sedangkan makna pengorbanan sendiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, atau mengorbankan, atau perbuatan mengorbankan sesuatu. Melalui suratnya dari Rasul Yohanes mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Seringkali kita memahami pengorbanan sebagai bentuk penderitaan karena ada sesuatu yang harus kita berikan. Terlebih jika kita menilainya dengan ukuran untung rugi, maka pengorbanan bisa menjadi sebuah kerugian dan akan kita hindari. Padahal ada banyak orang dengan rela mengorbankan diri bagi sesama dengan sukacita, seperti teladan dari Tuhan Yesus yang telah kita lihat, ya, teladan Tuhan yang telah kita lihat dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, ini kayak sebuah keindahan, suatu pengorbanan yang tampak dari Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan yang telah rela meninggalkan kemuliaan surga untuk datang melayani di dunia. Dalam kehidupannya di dunia, ia tidak pernah membawa kerugian
bagi umat manusia, melainkan Ia selalu memberikan kasih dan damai sejahtera kepada seluruh umat manusia. Melalui kasih-Nya, orang buta dapat melihat. Melalui kasih-Nya, orang lumpuh dapat berjalan. Melalui kasih-Nya, orang sakit dapat disembuhkan. Melalui kasih-Nya, orang mati dapat dibangkitkan. Ia mengajar dengan penuh kuasa dan memberitakan damai sejahtera. Lalu, jika Yesus telah berkorban dan menghasilkan keselamatan bagi orang percaya, apa yang menjadi respon kita atau jawaban kita? Kristus mengundang agar kita juga meneladani pengorbanannya, meneladani pengorbanan Tuhan yang telah dinyatakan, tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memberikan diri untuk mengasihi sesama, kita tidak akan menjadi rugi. Perbuatan kasih yang nyata hendaknya dapat dirasakan sesama saudara yang membutuhkan, tertulis dalam ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Bukan perbuatan kasih yang pura-pura dan menuntut pamrih atau balasan. Jadi kita melihat Tuhan yang memberikan teladan dalam pengorbanan, maka kita juga akan demikian. Kita mau mengasihi dengan tindakan, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika melihat orang lain atau saudara kita seiman mengalami kekurangan, kita mau membantunya. Ataupun mengalami sebuah masalah, kita juga mau membantunya. Berusaha untuk bisa membantu mereka, baik secara materi atau secara moral ataupun dukungan semangat. Kita mau berikan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Supaya apa? Supaya tindakan kasih itu nyata, bukan hanya perkataan saja yang keluar, tetapi dengan tindakan yang boleh kita lakukan terhadap orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan kasih itu dari kita, sehingga orang lain juga ikut merasakan apa yang boleh kita lakukan kepada mereka. Perbuatan kasih yang nyata hendaknya dapat dirasakan sesama saudara yang membutuhkan, bukan perbuatan kasih yang pura-pura atau tanpa pamrih. Jadi ketika kita berbuat kasih kepada orang lain melalui tindakan kita, misalnya kita mau membantu, jangan berharap dalam hati kita, wong wingi wis tak kasih, wis tak bantu, misalnya wis tak bantu kok gak nitik karo aku. Kita tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi kita mau memberikan kasih itu tanpa pamrih, seperti Tuhan mengasihi kita, seperti Tuhan memberikan teladan bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa pamrih atau tanpa meminta balasan apapun. Dan inilah pesan dari surat Yohanes ini, berkorban melalui kasih sejati dan ampuh, selama wujudnya ialah perbuatan nyata. Maka marilah sebagai orang percaya, kita diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Pengorbanannya menjadi perbuatan atau wujud nyata dalam kasih-Nya kepada dunia. Kita sebagai orang percaya hendaknya meneladani karya Kristus, berkorban sebagai wujud nyata perbuatan mengasihi sesama dalam keseharian kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan